Siapa yang record? Sudah direcord oleh anggota kelompok saya ya. Oke. Baik, bisa dimulai VGD-nya. Bisa. Open dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak informan yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut hadir dalam kegiatan FGD kita kali ini dengan topik protokol kesehatan dan judul analisis pengetahuan akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Saya sendiri Karina Handini dari Program Studi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2020 sebagai fasilitator pada kegiatan FGD kali ini. Dan anggota kelompok saya yang pertama ada Mulyati, yang kedua ada Reza Selviana, yang ketiga ada Nea Natasha, dan yang terakhir ada Rizkita Aziza. Baiklah, selanjutnya untuk kakak-kakak informan boleh untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dari mulai nama, fakultas, dan juga prodi. Bisa dimulai dari Kak Kavin Handoko. Kepada Kak Kavin Handoko, kami persilakan. Oke, terima kasih pada Kak Karina Handini. Perkenalkan, nama saya Kavin Handoko dari Fakultas Teknik, prodi Teknik Kimia. Terima kasih. Terima kasih Kak, salam kenal. Yang kedua boleh untuk Kak Muhammad Adi memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kepada Kak Karin atas kesempatannya. Saya Muhammad Adi Triwisodo dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Komputer. Baik, terima kasih. Salam kenal Kak Adi, terima kasih. Untuk yang ketiga boleh Kak Reza Hanafi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Karin. Perkenalkan, nama saya Reza Hanafi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi saya Hubungan Internasional. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya kepada informan Kak Muhammad Sidki Al-Ghifari, boleh Kak untuk memperkenalkan dirinya? Terima kasih Karin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Al-Ghifari. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya kepada informan Rian Sahalizar, boleh Kak untuk memperkenalkan dirinya? Baik, terima kasih untuk Karin. Perkenalkan, nama saya Rian Sahalizar. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Terima kasih Kak. Dan yang terakhir kepada informan Dwi, boleh Kak untuk memperkenalkan dirinya? Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Sumarham dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Terima kasih Kak. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme FGD kita kali ini. FGD kali ini, di sini kami, tim saya dan juga saya sudah menyiapkan 6 buah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada masing-masing informan. Di sini kami sangat terbuka menerima tanggapan dan juga jawaban dari kakak-kakak informan. Dan yang terakhir, dimohon untuk kakak-kakak informan menyalakan kameranya ketika kegiatan FGD berlangsung. Selanjutnya, kami memohon izin untuk melakukan dokumentasi, baik record dan juga screenshot, sebagai bukti bahwa FGD ini telah dilaksanakan. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya, menurut Anda, apa sih protokol kesehatan? Bisa kita mulai dengan Kak Kavin Handoko untuk memberikan tanggapannya, Kak. Baiklah, terima kasih Kak Karina Handini. Menurut saya, protokol kesehatan itu adalah segala aturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang harus diikuti oleh setiap masyarakat atau segala pihak agar pada saat beraktivitas itu dapat aman dan pada saat pandemi COVID-19 ini dia aman gitu, nggak terinfeksi COVID-19. Dan protokol kesehatan itu juga dibentuk karena suatu tujuan agar masyarakat tetap
dapat aman selama beraktivitas secara dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jadi protokol kesehatan itu berdampak bukan untuk kita sendiri, tapi berdampak untuk kesehatan orang lain. Dan juga jika kita sebagai masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan itu, kita bisa dapat membantu negara kita, Indonesia sendiri, dalam minimalisir penularan COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Karina Handini. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Untuk informan kedua, boleh Kak Dwi Zulmarkam memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih Kak Karina Handini. Menurut saya, protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk upaya pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi saat ini. Tentunya protokol kesehatan ini berguna untuk mencegah penularan COVID-19 secara luas. Mungkin itu dari saya. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya untuk informan ketiga, Kak Reza Hanafi, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih Kak Karina. Menurut saya protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Protokol kesehatan berbeda dengan protokol medis yang merupakan prosedur panduan tata laksana atau instruksi bagi tenaga kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Kita lanjutkan kepada informan keempat. Untuk Kak Rian, boleh memberikan tanggapannya Kak? Baik, terima kasih untuk Saudari Karin. Bagi saya, untuk protokol kesehatan itu upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan, sehingga untuk aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi sekarang. Mungkin itu saja, Kak. Kembali. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya untuk informan kelima, kepada Kak Adi, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri, protokol kesehatan itu adalah sebuah peraturan atau tindakan yang sudah diatur untuk kita lakukan demi menghindari terjadinya terjangkit penyakit maupun menularkan penyakit kepada masyarakat lain. Terutama di masa pandemi ini, protokol kesehatan sangat penting untuk kita lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Baik Kak, terima kasih tanggapannya. Selanjutnya untuk informan terakhir kepada Kak Algi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah melalui Kementerian Kesehatannya sendiri agar dapat mengatur keamanan beraktivitas masyarakatnya, agar tidak dapat tertular suatu wabah penyakit. Tujuan diberlakukan ini agar dapat membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, apa saja poin-poin atau yang termasuk di dalam protokol kesehatan yang Anda ketahui? Untuk informan pertama, boleh Kak Rian Sahalizar memberikan tanggapannya? Mungkin untuk bagi saya, itu pertama cuci tangan. Karena mencuci tangan ini bisa menjadi protokol kesehatan 5M yang efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Dan juga ada pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu. Baik Kak, terima kasih tanggapannya. Untuk informan kedua, kepada Kak Dwi Zulmarkam, boleh memberikan tanggapannya? Baiklah, mungkin jawaban saya tidak jauh dari Kak Rian Sahalizar. Protokol kesehatan itu termasuk dalam mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan juga kita harus bersih-bersih setelah keluar dari rumah. Dan juga yang terakhir itu kita jangan lupa memakai masker untuk menghindari penyebaran virus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Karin.
Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan ketiga, boleh Kak Muhammad Adi memberikan tanggapannya. Baik, menurut saya protokol kesehatan ini sangat banyak, tapi kita bisa mengambil contoh di masa pandemi ini, di mana pemerintah terus mempromosikan yaitu protokol kesehatan 5M, di mana yang pertama itu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kita lanjutkan kepada informan keempat, kepada Kak Muhammad Sidki, boleh memberikan tanggapannya. Baiklah, mungkin dari saya itu tidak jauh beda dari informan yang sebelumnya. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah kita, yaitu agar dapat penerapan protokol kesehatan, yaitu ada 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Oke, dilanjutkan untuk informan kelima, boleh Kak Reza Hanafi memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan, yaitu yang pertama itu mencuci tangan. Kalau kita habis dari luar rumah atau dari mana, usahakan harus mencuci tangan. Terus jauhi kerumunan dan selalu memakai masker. Dan yang terakhir menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Dan serta pemerintah sekarang sedang melakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Dan untuk informan terakhir kepada Kak Kavin Handoko, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Oke, baiklah, terima kasih Kak Arin. Untuk protokol kesehatan sendiri, ya kurang lebih sama dari jawaban para informan yang lain ya. Protokol sendiri yang pada pandemi kali ini, pada zaman kali ini, itu protokol kesehatan yang diterapkan untuk menghindari COVID-19. Ya, biasanya itu ya pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, dan dilakukan juga vaksinasi COVID-19. Karena vaksinasi ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat, karena biar kita kebal dari virus tersebut dan terhindar dari penularan COVID-19. Dan juga kita harus membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas ini kita tuh kurang-kurangnya untuk keluar gitu. Kalau keluar tuh harus pakai masker gitu. Dan juga menghindari kerumunan. Apabila ada kerumunan, kita menghindar, karena kerumunan tersebut bisa teridentifikasi, bisa membuat kita tertular dari COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Arina. Baik Kak, terima kasih untuk tanggapannya. Kita lanjutkan untuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, mengapa penting menjalankan protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah di masa pandemi? Baik, untuk informan pertama, boleh Kak Muhammad Sidki memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Mungkin kenapa harus diberlakukannya protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah? Ya, itu kembali lagi dengan tujuan dilakukannya protokol kesehatan, yaitu agar membantu masyarakat dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Baik, untuk informan kedua, boleh kepada Kak Reza Hanafi untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Kenapa penting kita menjalankan protokol kesehatan saat di luar rumah, beraktivitas di luar rumah? Karena kita tidak tahu apa yang kita bawa dari luar ke dalam rumah. Apalagi misalnya ayah kita sedang bekerja atau apa, terus ada anak kecil yang mudah terpapar virus. Nah, nanti yang takutnya penyakitnya malah membahayakan anak-anak ini. Makanya wajib menjalankan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan bersama. Oke, terima kasih Kak tanggapannya. Selanjutnya kepada informan ketiga, boleh Kak Muhammad Adi memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Menurut saya, mengapa protokol kesehatan itu penting
dilakukan karena selain untuk menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit atau COVID di masa sekarang, kita juga mencegah agar kita tidak menularkan kepada orang lain, kepada keluarga, dan kepada teman-teman juga. Jadi protokol kesehatan ini sangat penting untuk kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Selanjutnya kepada informan keempat, boleh Kak Kavin Handoko memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih Kak Renandini. Pertanyaannya tadi yaitu kenapa penting jalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Menurut saya itu sangat penting karena kita tidak tahu kita beraktivitas keluar rumah, interaksi seperti nongkrong atau kerja kelompok atau apa segalanya itu kita nggak tahu lawan interaksi kita tuh terinfeksi COVID atau enggak. Jadi protokol kesehatan itu sangat penting agar kita pulang ke rumah apabila ada yang keluarga, ada orang lansia atau anak kecil yang termudah terinfeksi COVID-19 itu jadi aman. Jadi pentingnya protokol kesehatan ini untuk menumbuhkan rasa kebiasaan perilaku hidup bersih yang pertama. Yang kedua, bisa melindungi diri kita sendiri dan keluarga serta kita sendiri dapat keuntungan yaitu tidak mudah terkena penyakit dan produktivitas kita sebagai manusia tidak terhambat. Terima kasih, itu saja Kak Renandini. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk informasi selanjutnya kepada Kak Dwi Zulmarkam, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih kepada Kak Karin. Mengapa kita penting menjalankan protokol kesehatan? Mungkin yang pertama itu kan sebagai upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19 ya, dan juga seperti yang dikatakan oleh Kak Kavin tadi itu mendapatkan kebiasaan perilaku bersih. Yang kita ketahui kan kita tidak tahu apa yang terjadi kita beraktivitas di luar rumah, mungkin kita membawa virus atau hal lain yang tidak kita inginkan. Yang upaya selanjutnya itu adalah melindungi diri dari keluarga. Nah, dengan kita menerapkannya protokol kesehatan, kita bisa melindungi diri kita sendiri maupun keluarga kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat Kak Karin. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Dan untuk informan terakhir kepada Kak Riansa, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, mungkin sama sebelumnya untuk informan sebelumnya. Kenapa penting? Karena untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti memutus mata rantai penularan COVID-19, agar tidak menimbulkan sumber penularan terbaru. Mungkin itu saja, Kak. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang akan ditimbulkan jika seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Untuk informan pertama, boleh Kak Dwi Zulmarkam untuk memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih Kak Karin. Dampak apabila kita tidak menjalankan protokol kesehatan itu yang pertama, kita pastinya akan membawa virus dari luar rumah itu ke dalam rumah. Itu akan menyebabkan keluarga kita itu terdampak atau terkena virus kan nantinya. Dan juga kita tidak menjamin apakah kita bersih dari keluar rumah. Nah, maka dari itu kita harus menjalankan protokol kesehatan agar kita tetap bersih dan menjaga kesehatan keluarga maupun diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk informan kedua, boleh Kak Adi memberikan tanggapannya? Bisa diulangi pertanyaan tadi, Kak Karin? Baik, saya ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang akan ditimbulkan ketika seseorang tidak melakukan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Saya rasa akibat yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama, kita kan tidak tahu apa yang bisa terjadi ketika kita di luar rumah. Kita bisa saja terpapar penyakit, dan penyakit ini mungkin saat kita kembali dari perjalanan atau dari luar, itu bisa menyebar ke keluarga kita sendiri. Jadi menurut saya itu adalah hal yang buruk. Terima kasih.
Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke informan ketiga. Boleh Kak Rian untuk memberikan tanggapannya? Baik, mungkin untuk dampaknya di luar rumah ini mudah terserangnya penyakit seperti COVID ini kan, dan juga kalau kita tidak menerapkan protokol mungkin akan berdampak bagi keluarga dan masyarakat lain. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke informan kelima kepada Kak Kavin Handoko. Boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Ya, terima kasih Kak Karina Handini. Apa sih dampak yang ditimbulkan apabila kita tidak menerapkan protokol kesehatan? Ya, kurang lebih jawabannya sama seperti para informan lainnya, yaitu kita terpapar coronavirus atau COVID-19. Dan juga dampaknya juga kita kan keluar tuh tidak memakai protokol kesehatan bisa berdampak pada keluarga kita. Bukan keluarga kita juga sih, kayak masyarakat di lingkungan kita. Jadi dampaknya tuh besar. Bahkan bisa membuat banyak orang terpapar COVID-19 dan bisa memungkinkan bertambah lagi jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia ini. Dan kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini banyak yang bebal atau kurang kesadaran, karena maka COVID-19 untuk sekarang tuh semakin sulit untuk ditangani. Terima kasih Kak Karina Handini. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informan terakhir, boleh Kak Reza memberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak jauh beda dari teman-teman semua jawabannya ya. Dampaknya yaitu kita tidak tahu apa virus yang kita bawa dari luar untuk ke dalam rumah. Apalagi misalnya ada anak kecil, itu dapat membahayakan kesehatannya. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain juga. Jadi protokol kesehatan itu sangat penting untuk dijalankan dan untuk kesadaran diri masing-masing. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah, menurut Anda, apa alasan seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Untuk informan pertama, boleh Kak Muhammad Adi memberikan tanggapannya? Sebelumnya saya adalah orang yang selalu menaati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Dan menurut saya, mengapa orang-orang tidak lagi mengikuti protokol kesehatan? Mungkin ya, kan seperti kita ketahui, pandemi ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi mungkin masyarakat ini sudah mulai bosan menggunakan masker setiap hari kemana-mana. Itu kan juga terkadang terjadi sesak kalau terus-terusan menggunakan masker. Mungkin itu alasan orang-orang sudah mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi tanggapannya. Baik sekali bisa menjadi contoh kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Baiklah, untuk informan kedua, boleh Kak Reza Hanafi memberikan tanggapannya? Baik, saya orangnya ibarat kalau dibilang patuh juga enggak, dibilang enggak patuh juga enggak. Karena kadang kita sebagai manusia ya namanya lupa membawa masker, kadang keluar, kadang juga kita juga masih berkumpul, tidak mementingkan jarak. Itu sih lebih apa ya? Mungkin ke sifat manusia yang pelupa itu. Sudah ya sama seperti kata Bung Adi tadi, mungkin juga sudah mulai bosan dengan menggunakan masker karena ya itu sesak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk informan ketiga, boleh Kak Muhammad Sidki memberikan tanggapannya? Baiklah, sebelumnya terima kasih. Kalau menurut saya, mengapa orang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu mungkin yang pertama seperti dikatakan oleh informan yang sebelumnya, yaitu mungkin kelupaan,
Kemudian bisa juga ada sifat malasnya untuk menggunakan masker, beralasan kalau terus-terusan menggunakan masker itu akan sesak, susah bernafas. Lalu bisa juga orang itu tidak mengetahui apa dampak apabila kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada informan keempat, boleh Kak Calvin Handoko memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih karena ini untuk jawabannya. Apa alasan Anda tidak menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah? Sama seperti jawaban dari informan sebelumnya, yaitu poinnya pertama itu kelupaan. Ya, lupa karena terburu-buru untuk keluar rumah atau berinteraksi keluar rumah. Yang kedua itu kita sebagai manusia juga punya rasa, pasti ada rasa malas. Saya nggak munafik, saya pernah malas untuk pakai masker keluar rumah karena saya kira itu ribet sekali. Tapi dengan saya berpikir kayak gitu, itu berdampak sangat berbahaya bagi keluarga saya sendiri dan lingkungan masyarakat. Dan juga untuk protokol kesehatan sendiri itu bukan tentang kita memakai masker atau kita apa saja, pokoknya yang poin pertama itu justru yang penting itu adalah mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan yang kurang saya terapkan itu yaitu ya mencuci tangan. Saya kurang mencuci tangan apabila keluar dari rumah untuk balik keluar dari rumah terus pulang ke rumah. Saya sering tidak mencuci tangan apabila telah keluar dari rumah untuk balik ke rumah. Terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan ya Kak, menurut Kak Calvin tadi alasannya itu karena lupa, malas, atau juga bosan ya? Ya, betul sekali. Oke, untuk informasi selanjutnya kepada Kak Riansah, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, menurut saya mungkin pekerjaan kita menjadi sulit jika harus menetapkan protokol kesehatan, dan betul yang dikatakan informan sebelumnya, terlalu ribet, dan kalau untuk bernapas agak susah aja. Mungkin itu saja. Terima kasih Karin. Oke, terima kasih Kak atas tanggapannya. Dan untuk informan terakhir kepada Kak Dwi Zulmarham, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih Kak Karin atas waktunya. Mungkin alasan kenapa tidak menjalankan protokol kesehatan itu yang pertama itu masih kurangnya kesadaran dari kita masing-masing kan. Mungkin kita sudah melewati pandemi ini kurang lebih 2 tahun, tapi kita tetap saja masih belum bisa membiasakan diri lah untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena mungkin yang pertama itu seperti yang di teman-teman lain katakan, yaitu ribet lah untuk menjalankan protokol kesehatan karena apa-apa kita harus mencuci tangan kan, dan kemana-mana harus kita menggunakan masker keluar. Mungkin dari sebagian orang juga tidak menerapkan protokol kesehatan itu karena malas kan, karena faktor yang tadi saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak Karin atas waktunya. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir adalah, menurut Anda, apa yang membedakan antara protokol kesehatan 3M dan juga protokol kesehatan 5M? Baiklah, untuk informan pertama, boleh Kak Muhammad Adi memberikan tanggapannya? Baik, menurut saya sebenarnya mau 3M ataupun 5M itu semua sama-sama protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah kita terjangkit ataupun menularkan penyakit kepada orang-orang di sekitar. Jadi menurut saya 3M dan 5M itu memiliki tujuan yang sama. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah Kak, terima kasih. Di sini saya ingin memperjelas lagi menurut pertanyaan kami, apa yang membedakan protokol kesehatan 3M dan 5M. Begitu Kak.
eh, mungkin ya perbedaan dari 3M dan 5M itu, mungkin 5M itu protokol kesehatannya itu lebih kompleks dibandingkan dengan yang 3M. Jadi mungkin protokol kesehatan 5M lebih efektif jika diterapkan di masyarakat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak atas tanggapannya. Untuk informasi selanjutnya, boleh Kak Dwi Zulmarka memberikan tanggapannya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Karin. Mungkin perbedaan antara 3M dan 5M itu adalah ada beberapa poin yang ditambah oleh pemerintah untuk memperketat lagi aturan-aturan yang telah ada kan. Seperti kita tahu kan 3M itu memakai masker, mencuci tangan, sedangkan yang 5M itu kita menambahkan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas pada salah. Menjaga kerumunan dan mengurangi mobilitas kan. Nah, di situ 5M ini kan dibuat karena penyebaran COVID itu telah tidak terkontrol lagi kan. Sedangkan 3M ini adalah upaya awal pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Mungkin itu dari saya. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk informasi selanjutnya kepada Kak Diansyah, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Baik, perbedaan protokol kesehatan 3M dan 5M itu sama seperti Kak Dwi tadi, yaitu ada memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan untuk protokol kesehatan 5M itu ada memakai masker juga, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehingga yang 5M ini lebih kompleks. Gitu. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya informan keempat, boleh Kak Reza Hanafi memberikan tanggapannya? Ya, saya rasa sama saja sama sebelum-sebelumnya ya. Dari segi poin 3M hanya memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak menghindari kerumunan. Sedangkan 5M ditambahkan poinnya membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi makna gerakan 5M protokol kesehatan ya sebagai pelengkap aksi dari 3M. Jadi supaya laju angka positif rate-nya COVID-nya Indonesia ini semakin menurun. Makanya diterapkan 5M. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Kita beralih ke informan kelima. Boleh untuk Kak Muhammad Sidki memberikan tanggapannya? Baiklah, terima kasih Saudara Karin. Saudara Karin, menurut saya perbedaan dari 3M, protokol kesehatan 3M dan protokol kesehatan 5M itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Reza sebelumnya, yaitu hanya menambahkan poin untuk menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal ini ditambahkan oleh pemerintah kita yaitu agar laju kenaikan pengidap penyakit COVID-19 ini terus berkurang, tidak naik. Tapi menurut saya itu sama aja karena tujuan dari protokol kesehatan itu untuk mengurangi laju kenaikan penyakit COVID ini. Jadi menurut saya itu 3M dan 5M itu sama aja. Terima kasih. Hanya menambahkan beberapa poin saja. Itu aja. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk informan terakhir kepada Kak Kavin Handoko, boleh Kak untuk memberikan tanggapannya? Oke, baiklah. Terima kasih Kak Rini Handini. Kurang lebih jawabannya sama seperti informan lain. Tapi saya rasa untuk protokol kesehatan 3M itu dibuat untuk kesadaran diri kita sendiri. Karena untuk memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu untuk kita sendiri. Sedangkan untuk yang gerakan 5M, protokol 5M itu ditambah poin seperti yang dikatakan Kak Reza tadi, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi itu berhubungan dengan orang lain. Jadi saya rasa untuk 3M itu sendiri itu kesadaran dari kita masing-masing, sedangkan 5M itu kita harus sadar juga karena kita itu tidak hidup sendirian, makanya kita harus
menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, jadi gerakan 5M ini adalah sebagai pelengkap aksi dari protokol kesehatan 3M. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan kepada Kak Karina Handini. Baik, Kak, terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi FGD kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kami meminta izin untuk mendokumentasi kegiatan FGD. Boleh untuk kakak-kakak informan mengaktifkan kameranya atau mengaktifkan kameranya. Baiklah, izin mendokumentasikan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, saya dan juga anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada kakak-kakak informan yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan FGD kali ini. Untuk itu, saya dan juga tim saya atau kelompok saya mengucapkan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan ataupun sikap kami dalam kegiatan FGD kali ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan FGD ini, dan saya mengakhiri kegiatan FGD kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Karina.